سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah sering kita dengar bahwa kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini tujuannya sudah sangat jelas di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-15 difirmankan oleh Allah bahwa orang yang bertakwa itu tidak ada imbalan yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ketakwaan kita memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Ali Imran ayat ke-17. Jadi puasa Ramadan kita ini Bapak Ibu, yang pertama harus mampu menjadikan kita orang yang lebih sabar ke depannya. As-sabirina. Yang kedua, puasa kita ini harus mampu mengantarkan kita menjadi orang yang lebih jujur ke depannya. Was-shadiqina. Yang ketiga, puasa kita ini kalau terus seluruh ibadah di bulan Ramadan ini kita kerjakan dengan benar, dengan konsisten. Yang tadinya di luar bulan Ramadan mungkin baca Quran kita tidak setiap hari, sekarang alhamdulillah setiap hari. Yang tadinya sehari sekali sekarang bisa 2-3 kali sehari. Yang di luar bulan Ramadan kalau kita ke masjid tidak bawa uang infak, sekarang selalu bawa uang infak. Itu semua harus mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Wal qanitina. Kemudian di bulan Ramadan tadi mengenai infak yang terus-menerus, bahkan zakat juga dilakukan di bulan Ramadan. Kita dengar tadi yang memberikan donasi untuk sahur, untuk berbuka hingga 200 juta rupiah lebih. Itu nanti puasa ini, bulan Ramadan ini harus mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang wal munfiqina, menjadi orang yang dermawan, yang senang mengamalkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh kita setiap pagi sekarang selalu bangun makan sahur. Nanti di luar Ramadan itu harus kita teruskan. Cuma kegiatannya kita ganti dengan wal mustaghfirina bil ashar. Mohon ampun di waktu sahur. Yang sekarang kita isi dengan makan sahur, tapi di luar Ramadan kita isi dengan kegiatan mohon ampun di waktu sahur. Tadi ada 5, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama menjadi orang lebih sabar. Yang kedua lebih jujur
bukan sekedar jujur tapi lebih baik dari tahun lalu. Ketiga, lebih istiqomah. 4, lebih dermawan. Kalau tadinya 2,5%, sekarang tiap bulan 5%. Yang sudah 5% naikkan lagi jadi 10%. Kemudian yang terakhir adalah qiyamul lailnya ditingkatkan lagi. Mengapa kita yang pertama menjadi orang yang berpuasa dan takwa harus lebih sabar? Sebab Rasulullah SAW, puasa yang paling baik itu dasarnya adalah man shoma ramadhana imanan wahti saban ufira lahum ma taqaddama min dambi. Jadi kata Rasulullah SAW, siapapun yang menunaikan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Summa adba'ahu sittan min Syawal fakasiyami dahri kulli. Dan siapapun yang menggenapkan puasa Ramadannya dengan puasa Syawal selama 6 hari, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Dari mana puasa 1 tahun penuh lamanya? Kalau puasa 30 hari dan semua kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan 10 kali, menjadi 300, 30 kali 10. Ditambah 6 hari di bulan Syawal kali 10, 60 kali. Jadi 300 ditambah 60 setara dengan 360. Kira-kira setara dengan 360 hari. Seperti 1 tahun penuh lamanya. Insya Allah kalau puasa kita seperti itu menjadikan kita orang sabar, karena tidak ada di antara kita sebagai konsekuensi orang beriman lalu tidak pernah mengalami ujian, nggak ada. Jadi orang yang beriman itu tempatnya menerima ujian. Ada di surat Al-Ankabut dijelaskan, di surat ke-29 ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak ada, kata Allah, manusia itu ngaku beriman tanpa diberikan ujian. Ujiannya kalau di Quran macam-macam jenisnya. Rujukannya Al-Baqarah 155, ya. Al-Baqarah, Ali Imran 186, Surat At-Taghabun surat 64 ayat 16, 17, 18, Al-Baqarah 214 yang tadi dibaca oleh imam kita di rakaat pertama. Kalau disimpulkan, ujian di antara kita ini ada yang mengalami kegelisahan, kurang penghasilan, ya kan? Kemudian diuji oleh istrinya sendiri, At-Taghabun, diuji dengan hartanya sendiri. Justru setelah hartanya banyak, rumah tangganya berantakan. Itu banyak juga. Ketika hartanya pas-pasan, rukun. Begitu hartanya banyak, cerai, anaknya kena narkoba, macam-macam. Nah, ini unik. Untuk menambah kesabaran kita, Bapak Ibu sekalian, maka kita perlu memahami keutamaannya kalau kita ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau ada di antara kita sedang menghadapi ujian apapun bentuknya, sakit fisik, sakit disakiti oleh orang lain, kurang penghasilan, kegagalan pendidikan anak, rumah tangga yang bermasalah, hadapilah semuanya dengan ista'inu bisobri wassalah, tetap sabar dan terus mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diberikan 3 fadilah oleh Allah. Yang pertama, Al-Baqarah 157, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi siapapun kita yang diberikan ujian tetap dalam kesabaran, ikhlas, terus mencari pemecahan masalah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janji
Allah akan memberikan balasan kebaikan yang sempurna. Kalau toh itu tidak kita dapatkan di dunia ini, insya Allah di akhirat kelak kita akan panen dengan kebaikan yang sempurna atas kesabaran dan keikhlasan kita di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ali Imran 186, orang-orang yang disakiti hatinya, orang-orang yang berhijrah, orang yang ditimpa malapetaka, sepanjang dia merasakan rasa sakit di dalam hatinya tetapi penuh dengan kesabaran, keikhlasan, maka sepanjang itu pula Allah akan menghapus dosa-dosa yang bersangkutan. Nggak ada di antara kita yang tidak pernah berdosa. Secara jujur saja kita yang laki-laki membohongi istri kita sudah berapa kali. Ibu-ibu itu membohongi suaminya sudah berapa kali. Tapi kalau kita terus menghadapi masalah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi yang paling indah adalah tadi yang disampaikan oleh imam kita, Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, semakin berat ujian yang diberikan kepada kita, siapapun kita, mungkin sampai saat ini terutama di masa Covid ini, ekonomi mengganggu keadaan kita di rumah, mengganggu kesehatan kita, mengganggu kebebasan kita dalam beribadah. Tetapi itu semuanya kita hadapi dengan penuh kesabaran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang mau masuk surga tidak mengalami ujian yang berat, tidak ada. Dengan catatan kata Allah, maka berkatalah orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendapatkan ujian yang berat, dia hanya berkata, mata nasrullah. Ya Allah, bilakah pertolongan yang kau janjikan akan kau hadirkan kepada kami. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang banyak berpikir bahwa kalau ujian itu selalu bentuknya kesulitan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diuji dengan kesenangan, diberikan kenikmatan? Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-35 difirmankan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum, kepada kalian semua kata Allah, bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, ujian itu kepada sebagian kita, kata Allah, itu diberikan ujian kesulitan, kegagalan, masalah. Tapi kepada sebagian kita itu diberikan ujian berupa kenikmatan, berupa kesenangan. Nah, bagaimana caranya kalau ada di antara kita Covid 2 tahun nggak ngaruh, ekonominya nggak ada pengaruh sama sekali, ya tetap aja steady, ya. Covid makan tetap aja sehari 3 kali, sementara saudara kita untuk makan siang ngais-ngais sampah dulu di pagi hari, tapi kita enggak. Sedang makan hari ini sudah bicara menu besok, nggak ada pengaruh. Biaya pendidikan anak nggak ada pengaruh. Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian kesulitan maupun kesenangan, kedua-duanya itu adalah kendaraan menuju surganya Allah, tergantung keterampilan kita di dalam mengemudikan kendaraan kesulitan atau kendaraan kesenangan. Kalau kesulitan tadi sudah jelas, sabar, ikhlas. Tapi kalau kesenangan, 2 keterampilan yang kita butuhkan. Yang pertama, hadapi kenikmatan dan kesenangan itu seperti difirmankan di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ard hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada di antara kita dalam kenikmatan, dalam kesenangan, kegembiraan, sehat badannya selama Covid, bersikaplah dengan tawadu, rendah hati
Jangan pernah menyombongkan diri seolah-olah kita ini hebat, nggak kena COVID, seolah-olah kita ini hebat, ekonominya nggak berpengaruh. Bukan. Allah sedang menguji, sebagaimana Raja Sulaiman alaihissalam yang dijelaskan di dalam surat An-Naml, surat 27, ayat 40. Raja Sulaiman itu diuji dengan 3 hal. Yang pertama dengan kekuasaan, jabatan. Yang kedua dengan ekonomi yang berlimpah, kekayaan. Yang ketiga dengan ilmu yang tinggi. Bisa bicara sama binatang. Tapi kita menikah 40 tahun memahami istri kita aja nggak bisa-bisa. Buktinya masih bertengkar, sudah 40 tahun pernikahan. Siapa yang sudah nggak pernah bertengkar lagi setelah 40 tahun pernikahan? Istri kita juga demikian. Sudah 40 tahun kita nikahi. Kita itu senangnya kalau lagi baca koran gitu, maunya kopi datang sendiri, pisang goreng datang sendiri. Ini nggak datang-datang juga, sudah 40 tahun, ya kan? Menunjukkan betapa kebodohan kita. Tapi Raja Sulaiman belum bepergian, kudanya semut-semut sudah sibuk. Minggir, Raja Sulaiman lagi siap-siap nih mau lewat, semutnya minggir semua. Subhanallah. Tapi tatkala Raja Sulaiman didatangi oleh orang pinter, ditawari, wahai Baginda Raja, apakah Baginda Raja masih menginginkan singgasana itu, lambang kerajaan? Kalau Baginda Raja mau, satu kedipan mata, maka singgasana itu akan hadir di hadapan Raja. Ketika Raja Sulaiman ditawari seperti itu, angkat tangan. Ya Allah, ini semua hanya karena Engkau terjadi. Dan Engkau sedang menguji hamba. Apakah hamba ini termasuk orang-orang yang bersyukur, atau hamba termasuk orang-orang yang kufur? Jadi sebetulnya ujian kenikmatan ini cuma melihat kita termasuk hamba Allah yang kufur nikmat atau syukur nikmat. Jadi kalau kita dalam kesenangan, dalam kegembiraan, dalam kelapangan rezeki, satu tetap tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Karena di dalam surat Luqman ayat 18, Allah sangat tidak suka kepada orang yang menyombongkan diri dan sudah pasti sulit masuk surganya. Ya. Dan yang kedua, kalau kita bisa bersyukur, insya Allah akan selalu diberikan 4 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akan dipilih oleh Allah untuk selalu ditunjuki ke jalan yang lurus. Surat An-Nahl ayat 121. Wa atainahu fid dunya hasanah. Surat An-Nahl ayat 122. Dunianya dijamin baik oleh Allah. Wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Orang yang bersyukur dipastikan oleh Allah nanti di akhirat temannya orang-orang soleh semua. Dan yang keempat, surat Ibrahim ayat 7, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nikmatnya terus bertambah. Maka kalau nikmatnya terus bertambah, insya Allah semakin berumur, semakin mendekati kematian, hatinya semakin tenang, hatinya semakin tentram. Sehingga ketika malaikat maut datang, maka surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30, insya Allah bunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang enggak punya persoalan, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, berkumpullah dengan jamaah-jamaahku, orang-orang yang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, untuk memasuki surgaku. Itulah prestasi kehidupan yang paling tinggi, yang paling sukses di antara kita ketika meninggal panggilannya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Demikian wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.